Sebelum kita mulai, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, tadi sebelum makan Bante Kondanya mengingatkan kita semua bahwa kita pernah berada di satu wihara yang sama ketika berlatih. Bahkan ketika baca parita tadi, itu juga mengingatkan kita bahwa setiap 2 minggu sekali kita bertemu di Sima untuk membacakan Uposatha. Ya, karena tempat wihara kita tinggal itu besar, terkadang juga ada yang meditasi di tempat-tempat yang cukup jauh. Nah, sehingga biasanya kalau kita bertemu satu sama lain itu setiap 2 minggu sekali. Kadang kalau nggak 2 minggu sekali ya di tempat Pindapata makan, ya kita saling melihat, tetapi di sana juga noble silent. Nah, jadi tidak bicara satu dengan yang lain. Ya, hari ini kita semua berkumpul di sini berbuat kebajikan, terutama dilandasi oleh satu yayasan KSN. Ya, yang sudah dua tahun ya, 2 tahun. Bante juga masih ingat tahun lalu di rumah Bu Suyati. Ya, kali ini di RKB. Ya, ini mengingatkan kita mengenai perjuangan kalian semua, kita semua untuk mempertahankan Buddha Sasana. Jadi kita selalu berharap Buddha Sasana Cirang Titatu. Semoga ajaran Buddha bertahan lama, yang artinya mudah-mudahan semua yang kita inginkan mengenai ajaran Buddha itu semakin panjang umurnya, seperti Yayasan KSN yang Sang Buddha katakan untuk mendapatkan umur panjang, kekayaan, ketenaran, dan juga setelah semua itu didapatkan, apalagi? Ya, setelah meninggal masuk surga. Ya, ini juga yang nasihat yang diberikan Sang Buddha kepada Anathapindika. Ya, Bante ingin menceritakan mengenai kisah ini karena mengingatkan Bante waktu acara pancang pertama itu seperti Anathapindika, yang walaupun koinnya nggak sebanyak Anathapindika. Di mana Anathapindika ini merupakan orang kaya di zaman Buddha, dan Sang Buddha memberikan nasihat. Jadi 4 hal yang selalu didambakan oleh para berumah tangga: kekayaan, ketenaran, setelah kaya ingin terkenal, banyak pengikut, begitu ya. Ya, jadi seperti yayasan ini juga. Jadi jangan lupa like and subscribe. Ya, untuk apa? Untuk menjadi pengikut dari yayasan ini. Kemudian umur panjang, ya, umur panjang, dan juga setelah meninggal, nah itu semua orang juga menginginkan terlahir di alam yang lebih baik. Nah, tetapi di sini untuk mendapatkan keempat hal ini, Sang Buddha mengajarkan kita 4 hal atau 4 faktor yang harus kita jalani. Yaitu yang pertama adalah sada, keyakinan. Nah, kita mengetahui sada atau keyakinan ini seperti berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Tetapi perlindungan yang hanya ketika kalian datang ke wihara, mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menjernihkan batin kalian. Nah, karena karakteristik dari keyakinan yang Sang Buddha katakan itu menjernihkan batin kita. Tapi kalau kita datang ke wihara, ketemu mungkin di sini Bante Kondanya, kalian meminta 5 sila dengan 3 perlindungan. Nah, jadi waktu kalian mengucapkan Budang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Nah, pada saat itu terkadang batinnya juga tidak di sana. Mungkin kalian juga sedang memikirkan hal yang lainnya. Nah, di sini sada atau keyakinan itu belum menjadi karakternya. Nah, yang Sang Buddha maksud di sini sada, ketika Sang Buddha bilang memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Jadi terkadang Sang Buddha menjelaskan kita percaya akan kualitas-kualitas Sang Buddha seperti Itipiso, Bhagawa, Arahang, Sama Sambuddho, dan seterusnya. Yang artinya di sini kita harus bisa memahami siapa Buddha. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan orang yang tidak melihat Dhamma, dia sebenarnya tidak melihat Buddha, walaupun dia melihat fisiknya Buddha. Yang artinya kita tidak bisa melihat Sang Buddha atau kualitas Buddha yang sebenarnya. Kita hanya mengagumi sosok Sang Buddha yang mungkin memiliki tanda-tanda manusia agung begitu. Tetapi kita tidak memahami makna yang mendalam dari kualitas Sang Buddha. Nah, artinya apa? Artinya di sini tidak hanya sesimpel kita itu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, seperti kalian pergi ke wihara. Nah, di komunitas ini, Bante Kondanya juga mengajarkan kepada kalian untuk berlatih meditasi. Nah, dengan kalian berlatih meditasi, dengan kalian melaksanakan atau melakukan praktik-praktik yang sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, nah pada saat itu yang Sang Buddha katakan kalian bisa melihat Sang Buddha. Nah, jadi dia yang melihat Dhamma atau dia menembus Dhamma, dia melihat Sang Buddha. Nah, kalau kalian memiliki keyakinan yang seperti ini, nah keyakinan kalian itu tidak tergoyahkan. Nah, bahkan di kehidupan-kehidupan berikutnya, di alam surga, kalaupun kalian secara konsisten menjalani latihan seperti ini, nah terlahir di alam surga, bahkan Sang Buddha menjamin pencapaian kalian sebagai dewa untuk bisa merealisasi nibbana dengan segera. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Sang Buddha sebagai sada. Nah, kalau kalian memiliki keyakinan seperti ini, nah kalian itu juga menjadi paham mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang akan memberikan kebahagiaan buat kalian, mana yang akan menghasilkan penderitaan buat kalian. Nah, dengan kalian memiliki sada sebagai awal dari semuanya, nah sebenarnya kalian itu akan melaksanakan banyak kebajikan yang didasari oleh keyakinan yang seperti ini, bukan karena katanya, bukan karena kata Sang Buddha, tetapi kalian bisa membuktikannya sendiri melalui penembusan Dhamma. Kalian mengerti dengan jelas bagaimana hukum karma itu bekerja, sehingga kalian mengetahui manfaat perdana, manfaat menjaga sila, manfaat ketemu sama biku, bertanya kepada biku, dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu, jangankan 4 hal begitu, bahkan lebih dari 4 hal, yaitu nibbana pun akan tercapai. Nah, jadi faktor yang pertama adalah sada. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah
sila. Nah, sila di sini kebanyakan dari kita itu hanya mengenal yang disebut Pancasila, Atasila, 10 sila, Bhikkhu sila, dan seterusnya. Tetapi terkadang kita cenderung tidak mengetahui, bahkan tidak menjalankan sila yang jenis satunya lagi. Nah, jadi yang Pancasila, 8 sila, 10 sila itu dikatakan itu sebagai warita sila. Warita sila ini adalah sila untuk menghindari pembunuhan, menghindari hal-hal yang buruk. Nah, tetapi ada satu jenis sila lagi yang disebut sebagai carita sila. Nah, carita sila ini ketika kita berperilaku sopan, nah, ketika kita menjalani kewajiban-kewajiban kita, mungkin sebagai anak, mungkin sebagai suami, mungkin sebagai istri, begitu. Saling menghormat satu sama yang lain. Kemudian ketika orang tua kita mengajarkan kita nilai-nilai dari pendahulu-pendahulunya, nah seperti itu juga yang dijelaskan sebagai carita sila. Nah, kalian bisa temukan carita sila ini di ajaran Sang Buddha banyak sekali, seperti di Sigallowada Sutta, begitu. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan teman kita, saling menghormat satu dengan yang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan guru kita, menjalani kewajiban kita sebagai guru atau menjalani kewajiban kita sebagai murid, begitu. Nah, semua ini yang dijelaskan sebagai carita sila. Kalau kita mau mempraktekkan dua jenis sila ini dalam kehidupan kita, nah sebenarnya kita ini sedang mengkondisikan agar kebahagiaan itu datang kepada kita. Yang artinya dua jenis sila ini yang mengkondisikan kabar baik itu bisa muncul di batin kita. Nah, Bante ingin memberikan satu contoh. Nah, terkadang kita menjaga Pancasila. Nah, tetapi ketika kita tidak menjaga yang disebut carita sila ini, nah, contohnya kalau lagi makan, nah kalau kalian pergi ke wihara atau menjalani ratat meditasi, yang diajarkan sebelum makan apa? Perenungan makan. Nah, jadi saya makan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk main-main, begitu. Jadi kalau main-main itu di dalam teks Vinaya itu dijelaskan. Nah, kalau misalkan ada kacang gitu. Nah, atau makan itu jadi mainan lempar-lemparan dengan yang lain. Nah, itu kebiasaan Samanera. Nah, tapi di sini bahkan kalau kita tidak menjalankan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah terkadang itu akan membuat kondisi karma buruk itu bisa berbuah. Ya, Bante baru bulan lalu waktu Bante disetiri oleh satu kapia, nah jadi kapia itu ditelepon oleh saudaranya memberitahukan saudaranya meninggal. Nah, pas ditanya meninggalnya kenapa, keselak lagi makan. Nah, jadi kalian bisa bayangkan hanya tindakan remeh yang mungkin kita abaikan, lagi makan, ngobrol sama yang lain, tertawa terbahak-bahak, itu bisa mengkondisikan kita justru ke arah hal-hal yang buruk itu bisa muncul. Ataupun ketika misalkan kita itu sedang menjalani kehidupan kita tapi sering lalai, tidak menjaga perhatian kita, tidak menjaga sati kita. Habis makan di restoran, kemudian lupa handphone, lupa dompet. Kalau kita nggak punya sebab kama, handphone kita, dompet kita tuh nggak hilang. Tapi kalau kita punya sebab kama, handphone dan dompet kita pun juga akan hilang. Nah, di sini artinya apa? Kalau kita tidak menjaga diri kita, artinya kita itu tidak menjalani carita sila. Dan ini yang Sang Buddha katakan. Jadi kalau kita tidak atau kalau kita lalai, tidak menjaga perhatian, makanya kenapa Sang Buddha selalu menasihati apa madena sampadita.
Yang artinya kita harus menjalankan segala aktivitas kita itu dengan penuh kesadaran, mindful. Nah, itu mencegah karma-karma buruk itu bisa berbuah. Nah, di alam samsara kita sudah banyak melakukan hal-hal buruk dari perbuatan, ucapan, pikiran. Nah, di mana hal-hal buruk ini yang merupakan sebab karma buruk itu sedang menunggu waktu untuk berbuah kalau kondisinya ada. Nah, jadi kalau kalian tidak ingin tertimpa kemalangan, kehilangan, begitu ya. Nah, kalian harus menjaga kondisi kalian itu agar tetap baik. Salah satunya dengan menjaga dua jenis sila ini. Nah, jadi Pancasila atau 8 sila atau 10 sila atau Bhikkhu sila yang disebut Warita sila. Nah, sedangkan yang ketika kita menjalani value atau nilai-nilai seperti saling menghormat dan seterusnya, ini yang dikatakan sebagai Carita sila. Nah, dengan menjalankan hal ini, ketika kalian mengingat sila kalian, nah itu pun juga kalian sedang mengumpulkan karma baik. Nah, hidup tanpa penyesalan, ketika merenungkan sila kalian masing-masing, perasaan bahagia muncul. Nah, landasannya apa? Sila Nusati, perenungan terhadap kualitas sila kita. Itu pun akan melahirkan konsentrasi yang luar biasa sebagai landasan untuk berlatih Vipassana. Di zaman Sang Buddha, ada biku-biku yang merenungkan kualitas silanya, kemudian berhasil menjadi arahat. Nah, jadi jangankan 4 kebahagiaan seperti kekayaan, ketenaran, umur panjang, setelah meninggal masuk surga. Nah, bahkan kebahagiaan tertinggi seperti Nibbana pun juga bisa tercapai dengan kualitas sila ini. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jadi banyak yang sudah paham yang disebut caga atau kedermawanan atau dana. Nah, kita mengetahui bahwa berbuat kebajikan, kita hanya mungkin banyak juga yang hanya memahami berbuat kebajikan itu hanya dengan berdana, begitu ya. Nah, cuman kita harus bisa memahami di dalam sutta Sang Buddha mengajarkan faktor-faktor berdana. Nah, semakin banyak kalian memahami faktor dana, semakin meningkatkan kualitas dari dana kalian itu sendiri. Nah, di dalam teks dijelaskan orang yang memahami banyak faktor dana, dia akan mendapatkan kualitas yang superior. Nah, terkadang ada pertanyaan, nah, mana yang lebih besar kebajikannya? Seperti Bhante Sariputta berdana kepada Buddha atau Buddha yang berdana kepada Bhante Sariputta. Menurut kalian mana yang lebih besar kebajikannya? Hah? Ya, Sariputta kepada Buddha. Nah, tapi Bhante Sariputta itu tidak mengetahui faktor dana sebanyak Sang Buddha. Nah, jadi jawabannya itu adalah Sang Buddha yang memiliki kualitas dana lebih baik ketika Sang Buddha berdana kepada Bhante Sariputta. Nah, kenapa? Karena Sang Buddha mengetahui faktor dana lebih dari Bhante Sariputta. Nah, jadi kalau kalian pun memahami faktor-faktor dana ini, hasil dana kalian itu akan menjadi lebih superior. Oke, kemudian yang keempat itu adalah kebijaksanaan atau panya. Nah, ini yang mungkin Bante lihat dari kalian banyak yang mengikuti Bante Kondanya, tidak hanya retret ODM tetapi juga retret panjang begitu ya, mungkin di Cibodas, mungkin di Nepal. Nah, ini adalah panya yang tertinggi, panya yang dilatih, yang bisa kalian latih, yang akan membuat kehidupan kalian itu lebih berkualitas. Di dalam satu sutta, Sang Buddha menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan atau bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan terbaik kita ketika kita menjalani kehidupan kita.
Sang Buddha mengatakan untuk menjalani kehidupan yang terbaik itu dengan kebijaksanaan panya. Nah, jadi kalau kalian punya kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan ini yang kalian latih ketika kalian datang ke sini untuk meditasi, ketika kalian datang ke center meditasi untuk meditasi panjang gitu. Nah, ini adalah kebijaksanaan yang sedang kalian latih. Nah, di mana kebijaksanaan seperti ini itu sifatnya adalah menerangi kegelapan batin. Nah, kalian mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, kalian memahami sifat semua hal yang disebut anicca, dukkha, anatta, begitu ya. Yang tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa inti. Nah, ketika memahami seperti ini, nah kalian menjadi paham mengenai segala sesuatu. Nah, kalau kalian punya kebijaksanaan seperti ini, hidup kalian itu, kalian bisa memiliki keputusan yang terbaik ketika kalian berada di persimpangan kehidupan kalian. Dan kalau kebijaksanaan ini kalian terus latih, ini adalah satu-satunya yang bisa mengkondisikan kalian itu untuk pencapaian nibbana. Nah, jadi pencapaian nibbana atau nibbana itu tidak muncul hanya dengan menjalankan sila. Nibbana itu tidak muncul hanya dengan berlatih konsentrasi, samadhi. Nibbana itu muncul hanya ketika kalian berlatih vipassana atau berlatih kebijaksanaan. Nah, jadi ini kalaupun nibbana itu tidak tercapai, nah 4 hal yang tadi Bhante jelaskan, kekayaan, ketenaran, usia panjang, dan juga setelah meninggal masuk surga, itu mudah untuk tercapai bagi orang yang punya kebijaksanaan ini. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa kita itu harus berlatih dhamma, meningkatkan kualitas kehidupan kita setahap demi setahap sampai pada akhirnya kita mencapai nibbana. Ya, semoga di hari ulang tahun KSN ini yang menjadi bahan perenungan bagi kita semua untuk terus berlatih dhamma, di mana ketika kita berlatih dhamma, sebenarnya pada saat itu juga kita sedang mempertahankan Buddha Sasana. Ya, semoga Buddha Sasana bertahan lama. Semoga perjalanan Yayasan KSN ini pun juga bertahan lama dan terus berkembang dalam Dhamma.